Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan ilmu manajemen. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Teddy Ramaditya, Iskon Wafi Fauzan Nasution, Faiza Kairani Siregar, dan saya sendiri Maya Martijasari. Adapun pokok pembahasan atau rumusan masalah pada video pembelajaran kali ini untuk mata kuliah pengantar manajemen, yang pertama adalah perkembangan ilmu manajemen, yang kedua macam-macam teori manajemen, dan yang ketiga contoh kasus perkembangan ilmu manajemen. Perkembangan ilmu manajemen. Pada perkembangan peradaban manusia, ilmu terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu 1. Ilmu yang mempelajari seluruh gejala, 2. Ilmu yang mempelajari seluruh gejala manusia dan eksistensinya, 3. Ilmu humaniora. Pada tahun 1886, Frederick W. Taylor melakukan suatu percobaan time and motion study dengan teorinya dan berjalan. Dari sini lahirlah konsep teori efisiensi dan efektivitas. 1. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. 2. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut. 3. Adanya kegiatan proses atau usaha. 4. Adanya tujuan. Jadi, ilmu manajemen merupakan kumpulan disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan melihat manajemen sebagai fenomena dari masyarakat modern, di mana fenomena masyarakat modern itu merupakan gejala sosial yang membawa perubahan terhadap organisasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan suatu organisasi, yaitu 1. Tekanan pemilik perusahaan, 2. Kemajuan teknologi, 3. Saingan baru, 4. Tuntutan masyarakat, 5. Kebijaksanaan pemerintah, 6. Pengaruh dunia internasional. Teori manajemen sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Teori manajemen klasik. Aliran ini mendefinisikan perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Robert Owen menyimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi ekstern dan intern dari pekerjaan. 2. Teori manajemen ilmiah atau manajemen modern. Teori manajemen ilmiah muncul karena kebutuhan meningkatkan produktivitas pada awal abad ke-20. Perusahaan raksasa bermunculan, sedangkan penawaran tenaga kerja relatif kurang. Pendahulu-pendahulu teori manajemen juga membantu memunculkan manajemen ilmiah. 3. Teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik atau teori administrasi klasik memfokuskan pada kebutuhan cara-cara pengelolaan organisasi yang semakin kompleks. 4. Teori kuantitatif. Teori riset operasi atau operation research teori dalam memecahkan permasalahan dan pengambilan keputusan dalam industri. Tokoh teori manajemen kuantitatif von Neumann memberikan sumbangan pemikiran ilmu manajemen pada tahun 1940 dengan konsep perencanaan strategis yang disebut game theory, di mana aktivitas perilaku dari individu secara kolektif dan perhitungan dampak dari berbagai peluang yang tersedia yang digunakan untuk memprediksi tingkat outcome. Contoh studi kasus yaitu tahun 1776 saat Adam Smith memunculkan doktrin ekonomi klasik The Wealth of Nation, yang dalam bukunya yang ia terbitkan mengemukakan tentang keunggulan ekonomis yang akan didapat oleh organisasi atas pembagian kerja. Pembagian kerja atau division of labor ini oleh Adam Smith yaitu mengenai perincian pekerjaan kepada tugas yang lebih spesifik serta berulang, dengan meneliti sebuah industri pabrik peniti sebagai penelitian. Adam Smith mengungkapkan bahwa 10 orang menjalankan tugas khusus perusahaan bisa memproduksi sekitar 48.000 peniti dalam sehari. Namun, apabila tiap orang bekerja sendiri menyelesaikan pada tiap-tiap bagian dari pekerjaan, menghasilkan 10 peniti saja sehari sudah sangat bagus. Adam Smith berkesimpulan bahwa suatu pembagian pekerjaan bisa meningkatkan tingkat produktivitas dengan menghemat waktu, meningkatkan keterampilan para pekerja,
serta menciptakan mesin serta penemuan yang lain yang bisa menghemat tenaga kerja. Dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui sejarah perkembangan ilmu manajemen dari beberapa ahli terkemuka di dunia, serta dapat mengimplementasikan sejarah perkembangan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari, dan mengetahui lebih detail mengenai sejarah perkembangan ilmu manajemen. Sekian video pembelajaran yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Manajemen dapat kami selesaikan. Kami menyadari video pembelajaran ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan saran dari berbagai pihak. Yang pertama dari Bapak dosen. Yang terhormat, kami mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan semua tugas untuk mata kuliah Bapak ini. Dan kedua, untuk para mahasiswa, kami mengharapkan video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai pelengkap belajar. Kami juga mengharapkan kritik dan saran demi hasil tugas kepemimpinan dan pengantar manajemen yang lebih baik. Sekian, salah dan kurangnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.